المشتمل من الكتاب المبارك قراءة وشرحا خصوصا حروف الجسد أبي حسن بن أحمد له خارج بن محمد الهندوان أن الله يغفر له ويرحمه من يعلي درجات في الجنة ويجد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW itu paling dermawannya manusia. Paling dermawannya manusia. Bahkan disebutkan di dalam ujian yang dilontarkan oleh Imam Al-Farasdaq. Beliau mengatakan ketika memuji cucu Nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan maqala la illa fi tasyahudi laula tasyahudu lakanat la'ahu na'am. Nabi itu tidak pernah bilang tidak kepada orang yang memintanya kecuali dalam tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah. Baru ngomong tidak itu waktu syahadat aja. Ya. Lama kolala, nggak pernah bilang tidak Nabi itu. Laula tasyahudu lakan la'ahu na'am. Kalau bukan karena tasyahud, laknya Nabi, tidaknya Nabi jadi na'am, jadi iya. Ini saking dermawannya. Bahkan Nabi itu pernah ada orang meminta gandum, Nabi nggak punya, suruh ngutang. Kamu datengin fulan penjual gandum, bilang yang nanggung aku nanti. Saking nggak pernahnya nolak. Dan sifat sifat dermawan itu tidak identik dengan harta. Dermawan itu tidak identik dengan harta. Karena itulah kalau kita perhatikan Nabi SAW itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Kalau kita perhatikan histori Nabi, itu lebih banyak susahnya. Kenapa? Ya wajar. Nabi pernah bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Paling besarnya ujian, paling banyaknya cobaan itu para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang derajatnya mendekati Nabi, para aulia, para ulama. Kemudian yang bawahnya.
Semakin dia dekat kepada Allah, semakin besar imannya, maka otomatis semakin besar ujian. Sama kayak kita, ya, semakin tinggi kelas, semakin sulit ujiannya. Ujian anak kelas 1 SD dengan kelas 2 lebih berat kelas 2. Ujian anak SMP lebih sulit daripada yang masih SD. Seperti itu. Dan itu harus kita lalui. Kalau tidak dilalui, maka akan ada ujian yang sama sampai Anda benar-benar menghadapinya. Nah, kalau kita perhatikan, terus bagaimana Nabi itu digelari yang paling dermawan, sementara beliau lebih banyak susah. Di sini menunjukkan dermawan tidak menunjukkan nggak tergantung dengan harta. Arti dermawan itu apapun yang bisa dia korbankan untuk orang, dia korbankan. Apapun, waktukah, tenagakah, hartakah, pikirankah, ilmukah. Yang penting apa yang bikin manfaat ke orang lain, maka dia akan serahkan. Sampai-sampai disebutkan ujian daripada salah seorang habaib kepada Habib Idrus bin Umar, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Beliau ini saking gemarnya memberi sampai bilang, wattaqullah, hati-hati, jangan engkau minta nyawanya, nanti dikasih juga. Saking deronya sampai minta nyawa pun dikasih. Ini namanya dermawan, itu sifat hati. Tidak menunggu punya baru dermawan, tidak. Karena itulah Nabi bersabda, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Dan kita semua punya modal itu. Punya modal itu. Apa? Modal memberi manfaat itu kita ada. Mau itu yang harta, yang jabatan, yang ilmu, yang tenaga, yang pikiran, ide-ide, semuanya punya. Tinggal bagaimana seseorang itu harusnya hidup, bukan mikirkan bagaimana saya bahagia, tidak. Tapi apa yang bisa saya berikan ke orang lain. Bagaimana saya bisa membahagiakan orang baru ini hidupnya berkualitas. Orang ini yang seperti ini pikirannya, hidup dia berkualitas. Tapi kalau cuma yang penting, ya apa saya bahagia di hidup ini, repot. Dia akan egois hidupnya. Sehingga dalam hal ini Nabi itu paling dermawannya orang. Kenapa? Karena semua hidupnya untuk umat. Semua hidupnya untuk umat. Siapa umat? Bukan cuma di sahabat. Sampai akhir zaman itu adalah umat Nabi. Sampai akhir zaman itu umat Nabi. Nah, Nabi itu memperhatikan umatnya ini bukan cuma di masa beliau, tapi sampai selanjutnya. Bahkan sampai dermawannya Nabi itu di alam dimensi akhirat. Yang mana ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nanti ketika sudah kita di padang mahsyar, sudah dikumpulkan, di mana aku akan mendapati Anda? Artinya apa? Gak bisa lepas kita ini dari Nabi Muhammad. Saya selalu bilang, di mana saya mencari Anda, wahai Rasul? Kata Nabi, cari aku di telagaku. Waktu itu aku akan membagikan air minum dari telagaku itu untuk umat. Fa'ilam ajid, kalau aku nggak menemukan engkau di situ, kata beliau, cari aku di timbangan amal. Karena aku memperhatikan umatku yang ditimbang di waktu itu. Yang kurang, Nabi berusaha untuk menambahinya. Itu. Fa'ilam ajidka ya Rasulullah. Ya apa kalau aku nggak mendapati engkau di timbangan amal itu? Kata Nabi, cari aku di Sirat. Karena aku tidak mungkin keluar dari 3 tempat itu. Ini menunjukkan Nabi itu perhatiannya sampai alam barzah sana. Sampai alam kiamat, ya, alam setelah kiamat itu Nabi masih perhatian pada kita. Dan ini Nabi saksikan sendiri. Bahkan disebutkan, Nabi pernah mengatakan semua Nabi itu punya doa pamungkas. Doa yang gak mungkin ditolak oleh Allah.
walaupun itu secara dohir nggak baik, secara dohir atau kurang manfaat secara dohir. Contoh Nabi Nuh yang berdoa, Rabbi la tadarni alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu pun orang kafir di bumi, habisin semua. Itu Allah kabulkan. Dan disebutkan dalam surah Allah kabulkan itu. Nabi Sulaiman apa doanya? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada seorang pun setelah aku wafat. Artinya yang paling besar, paling megah. Sampai-sampai pasukan Nabi Sulaiman itu enggak cuma manusia, jin juga, awan juga, hewan juga jadi pasukannya. Kerajaan siapa yang model gitu? Enggak ada. Ini sudah Allah kasih. Tapi kata beliau, adapun aku simpan ini doaku. Tidak aku panjatkan di sini, tapi untuk umatku nanti di alam akhirat. Ini bagaimana Nabi kita saking dermawannya sampai ke situ. Ya, sehingga dalam hal tersebut Sayyidina Abu Abbas mengatakan Nabi SAW itu ajwadan nas, paling dermawannya orang. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi kalau sudah berada di bulan Ramadan. Sudah di bulan Ramadan ini dermawan betul. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh Jibril. Apa arti dermawan dalam pembahasan ini? Yaitu beliau menghabiskan waktunya untuk akhirat. Apa itu? Baca Quran. Jadi menghabiskan waktu untuk akhirat itu masuk orang yang dermawan. Karena dia menghargai waktunya. Nggak dia sia-siakan untuk scroll HP, ngobrol yang nggak beres, nggak dia sia-siakan. Dia betul-betul dermawan dalam waktunya ini. Jadi ini istilah dermawan itu bukan cuma memberi manfaat ke orang, tapi memanfaatkan untuk diri sendiri masuk dermawan. Wakana dan Nabi itu lebih dermawan lagi di dalam Ramadan. Kapan itu? Ketika bertemu dengan Jibril. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Wakana yalqa Jibril fi kulli lailah min Ramadan fayudarisul Quran. Dan Nabi itu ditemui oleh Jibril setiap malam Ramadan untuk apa? Yudarisul Quran, mudarosah Al-Quran. Mudarosah ini apa sih? Mudarosah itu saling membaca Quran. Jadi Jibril membaca, Nabi mendengar. Nanti Nabi membaca, Jibril mendengar. Dan ini sunnah ini sampai sekarang masih berlaku. Sekarang namanya tadarus. Tadarus itu ada dalilnya. Ini sudah. Jibril dan Rasulullah SAW itu tadarus duluan. Memang di masa Nabi belum tertulis Quran. Bahkan Nabi itu tidak menulis, nggak baca, nggak menulis, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi SAW. Dan itu bukan aib. Untuk kita mungkin sesuatu kekurangan. Untuk Nabi itu mukjizat. Kenapa? Kalau Nabi SAW itu bisa baca tulis, maka akan terlontar ucapan yang diucapkan orang-orang Quraisy. Apa? Wa qalu asatirul awwalin tabaha. Oh, ini mungkin tulisan-tulisan terdahulu yang dipelajari oleh Muhammad baru disampaikan kepada umatnya sekarang. Kalau Nabi bisa baca, maka dianggap Quran karangan Nabi. Kalau Nabi bisa nulis, maka dianggap Quran itu adalah kumpulan daripada hikmah-hikmah yang Nabi tulis setelah membaca dari yang dulu-dulu. Tidak. Quran murni dari Allah Ta'ala. Karena itulah Nabi akhir zaman menurut hikmah Allah dijadikan yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Sehingga disebut an-nabiyil ummi, Nabi yang ummi. Ya, dan itu untuk Nabi bukan aib. Berarti nggak cerdas loh. Nah, sifat
wajib bagi setiap nabi itu cerdas. Dan Nabi SAW itu paling cerdasnya manusia. Tidak bertentangan dengan baca tulis. Kenapa? Karena ilmu Nabi wahbi, pemberian langsung dari Allah, tanpa ada cara untuk mencarinya, enggak. Langsung dari Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang apa yang diucapkan oleh Rasul. Apa itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah dia Muhammad mengucapkan ucapan apapun dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah untuk dia. Ini menunjukkan apa yang Nabi sampaikan itu hakikatnya dari Allah semua. Karena itulah dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Yang patuh kepada Rasulullah, sungguh dia telah patuh pada Allah. Artinya, karena semua yang Allah perintahkan itu digambarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Semua yang Nabi sampaikan itulah perintah. Sehingga dalam hal ini, mudarasah Quran di masa itu nggak pakai Quran, tapi Jibril membaca, Nabi mendengar. Nanti Nabi membaca, Jibril mendengar. Itu namanya mudarasah. Sehingga dalam hal ini seseorang yang dia menghabiskan waktunya dengan ibadah khususnya dengan membaca Quran, maka dia dapat gelar jawab. Jawab pakai tasydid, orang yang dermawan. Kalau untuk Allah Ta'ala tanpa tasydid, jawab. Innahu jawadun karim, tanpa tasydid. Kalau untuk kita manusia pakai jawab dengan alif lam dengan tasydid. Sehingga dalam hal tersebut membaca Quran di Ramadan ini sangat besar. Disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ya, ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan wa fihi, di dalam hadis tersebut thalabul mudarasah lil Quran, ada perintah untuk kita mudarasah Quran. Apa mudarasah itu? Mengulang kembali, membaca lagi. Di annahu asyaddu tafallutan ibil fi qaliha. Karena Quran itu walaupun sudah dihafal itu lebih cepat hilang daripada ikatan unta, kaki unta yang diikat kemudian ikatnya itu dilepas, paling cepat berdiri itu unta. Di unta itu kalau mau duduk lama, ya kakinya itu diikat, ikol kan. Biasanya itu yang dipakai tali kepala orang-orang Arab itu biar istilahnya itu diparkir lah ya. Untanya itu diparkir, nggak kemana-mana, diikat kakinya. Itu kalau sudah dilepas ikatannya langsung berdiri dia. Seperti itu juga Quran yang ada di hati orang-orang, kalau tidak diulang lagi itu lebih cepat hilangnya daripada unta lebih cepat berdirinya ketika dilepas ikolnya tadi, pengikatnya. Kemudian wa talabu mujadis sholihin, dan dalam hadis tersebut ada perintah untuk kita sering-sering duduk dengan orang soleh. Siapa yang soleh di sini? Jelas Nabi kita Muhammad SAW. Jibril walaupun gurunya Nabi Muhammad, tapi derajatnya jauh di bawah Nabi. Sehingga maka Jibril duduknya itu bareng Nabi. Untuk apa? Mudarasah. Di sini duduk dengan orang-orang soleh termasuk ibadah. Dalam Al-Quran disebutkan wa kunu ma'as shodiqin, dan seringlah engkau berada bersama orang-orang yang shodiq, orang-orang yang dia sungguh-sungguh mencari ridho Allah. Bahkan disebutkan di dalam salah satu daripada 5 penyembuh hati, 5 obat hati apa? Yaitu wong kang soleh kumpul, sering kumpul dengan orang soleh. Kumpul orang soleh ini bisa dengan kita hadir majelis, bisa kita mendengar petuah mereka yang di HP,
mau audio, mau video itu masuk mujalasah. Yang paling termasuk yang paling bagus, kalau kita nggak mendapati mereka di dalam masa hidupnya, maka ada kitab-kitab mereka sebagai penggantinya. Artinya apa? Menduduk dengan mereka tergantikan dengan kita membaca kitab-kitab yang mereka tulis atau biografi-biografi mereka yang sudah tertuang dalam kitab-kitab. Sehingga dalam hal ini Sayyidina Luqman Al-Hakim berpesan kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, jalisil ulama, duduklah dengan ulama. Itu ulama yang billah, yang benar-benar, bukan ulama yang bikin Anda gak cinta akhirat, ulama yang bikin Anda malah mengejar dunia, bukan. Ulama yang billah, az-zahidin, yang zuhud. Wazahimuhum birukabikum, dan mendekatlah duduk dengan mereka itu. Fa innallaha, karena Allah Ta'ala yumtirul qulubal qasiyah, memberi hujan pada hati-hati yang keras, binuril ilm, dengan cahaya ilmu, kama anzalatil matar bi'ambil kama ambatil ardu bi'ulis sama, sebenarnya Allah Ta'ala menurunkan hujan di tanah yang gersam. Seperti itulah permisalannya. Minimal ya, seseorang itu kalau melihat orang lain, itu dia akan terpengaruh dengan yang dilihat. Orang susah nih, kalau lihat pelawak aja, itu akan ketawa sendiri dia. Kenapa? Karena yang dilihat orang lucu. Sampai yang lagi seneng nih, lihat drama, ya, yang nangis, sedih, mau nggak mau sampean nangis. Kenapa? Apa yang dilihat akan berpengaruh dengan hati. Maka sama orang yang melihat orang-orang khusyuk, ya, melihat entah itu di video dia melihat orang khusyuk, orang lagi zikir, orang lagi ini, itu akan khusyuk juga, pengaruh. Karena mata itu akan menyambung dengan yang di hati. Disebutkan oleh Imam Ghazali, hati itu punya pintu, punya jendela. Pintunya adalah mata, jendelanya adalah telinga. Maka apapun yang masuk dari dua hal itu, itulah yang ada di hati. Apa yang kita lihat, kita dengar, itulah isi hati kita. Sehingga hendaknya jangan mengizinkan masuk ke rumahmu, itu hatimu, kecuali yang engkau ingin hatimu seperti itu. Karena itulah orang yang naudzubillah melihat yang haram, kadang-kadang sampai sholat pun masih terlintas haramnya itu, dan sudah istighfar dia, astagfirullah, tapi tetap aja, kenapa? Sudah nginep dia, sudah mendam di sini. Apa yang dia dengar dari hal-hal yang gak baik itu juga mancap di hati. Sehingga dalam hal ini hati-hati kita di dalam melihat atau mendengar, karena itu semua yang bisa mengisi hati kita. Nah, Quran pun demikian. Disebutkan waqad wajah wa fihi, di dalam hadis ini juga, fadlu tilawah fi Ramadan, keutamaan membaca Quran di Ramadan. Baca Quran sendiri itu kapanpun sangat-sangat dianjurkan. Kapanpun sangat dianjurkan. Bahkan disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar bahwasanya Quran afdhalul adhkar mutlaqah. Quran itu paling afdhalnya zikir secara mutlak. Secara mutlak paling afdhalnya zikir. Sehingga kalau ada orang sibuk bibirnya ini baca Quran, itu sangat utama. Tapi banyak syarat. Apa? Pertama, nggak boleh junub, nggak boleh sedang haid, nggak boleh sedang nifas, harus dengan tajwid. Ini baca Quran nggak pakai tajwid berdosa. Daripada berdosa, mending ganti sholawatan aja, istighfar saja kalau belum lancar baca Quran. Kenapa? Karena baca Quran itu wajib sesuai dengan bagaimana Nabi menyampaikannya. Apa? Nabi menyampaikan dengan tajwid.
iklabnya ada, ikhfanya ada mad tabi'i, mad lazim, mad jaiz, munfasil, itu ada semua. Terus Anda ketika membaca nggak pakai itu, Anda menyalahi. Yang dapat bukan pahala tapi dosa. Karena itulah Al-Imam Al-Jazairi di dalam An-Nadhm Jazairiyah beliau mengatakan wal akhdhu bitajwid hatmun lazimun man lam yujawidil Qur'ana asimun. Mempelajari tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang membaca Quran enggak pakai tajwid maka dia berdosa. Li'annahu bihil Qur'anu unzila wa hakadha bihi ilaina wasala. Karena Quran dengan tajwid itu turun kepada Nabi Muhammad. Jibril menyampaikan Quran dengan tajwid. Wa hakadha bihi ilaina wasala. Demikian juga Nabi ke sahabat ke tabi'in sampai kepada kita itu dengan tajwid. Tahu-tahu kita bacanya asal-asalan dosa. Dari sinilah faedah tadarus. Apa itu? Biar kita bisa tahu kesalahan kita. Orang kalau baca Quran di rumah tuh benar terus, gak ada salahnya. Kenapa? Gak ada yang ngingetin. Jadi dia baca 1 juz, alhamdulillah Ustaz. Sudah 1 juz per hari. Gak pernah salah, gak pernah Ustaz, alhamdulillah. Ya bagaimana bisa salah? Gak ada yang nyalahkan. Ketika ada yang menyimak baru 1 halaman sudah puluhan kali salah. Nah ini pentingnya tadarus. Itulah tadarus itu tidak boleh gengsi, nggak boleh kapok kalau ditegur. Ya, nggak boleh kapok. Kalau nggak kapok, apa saya baru 1 baris 3 kali salah, nggak ikut lagi sudah besok. Nah, kapan pinternya? Cuman ya tadi ya termasuk sesuatu yang kita perhatikan di beberapa masjid. Ini saya pernah dapat di Pangkalan Bun, waktu itu saya di Pangkalan Bun. Pas depan rumah yang kita tempati itu ada masjid. Kita dengar bacanya Masya Allah, hancur lebur. Tapi pakai mic luar. Saya kira ini sandalnya banyak ini. Saya cek jalan-jalan ke depan situ. Yang baca 1, yang lain ngopi. Yang baca 1, yang lain ngobrol sambil pisang goreng. Ini gantian, selesai Pak, selesai gantian lagi. Yang ini bukan tadarus namanya, itu gantian baca. Tadarus itu seperti yang dilakukan oleh Nabi dan malaikat Jibril, apa? 1 baca, 1 menyimak. Jelas Nabi tidak mungkin salah bacanya. Cuman ini menunjukkan seperti itulah tadarus. Dan jangan gengsi disalahkan. Ya. Di sebagian tempat saya perhatikan yang tadarus anak-anak TPQ aja. Mana orang tua gak ada. Yang tua menyimaknya dari luar. Bukan menyimak, gak lancar bilang aja. Harus orang tua ikut juga, Pak. Jangan yang TPQ aja suruh hadir. Ya, karena ini jatah kita. Kalau bukan di Ramadan, kapan lagi sebenarnya baca Quran? Kapan lagi kita bisa baca Quran? Sayang, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini sudah diberikan oleh Allah Al-Quran. Bahkan termasuk mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu Al-Quran. Tapi nggak memanfaatkannya kita. Bahkan disebutkan Al-Quran itu turunnya sudah selesai. Yaitu 23 tahun Nabi SAW itu menjadi Rasul, sudah beres. Mulai juz pertama sampai terakhir. Bahkan ayat terakhir yang turun itu adalah ayat yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat di dalam kitab Nasrul Bunud ya disebutkan ini turun 9 hari sebelum Nabi wafat. Adapun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun di padang Arafah 9 Dzulhijjah ketika Nabi ada di atas untanya. Perkiraan 3 bulan sebelum Nabi wafat itu ayat turun. Memang dibilang ayat terakhir dalam urusan syariat. Artinya ayat berkaitan dengan hukum halal haram tidak turun lagi, itu sudah terakhir. Tapi ayat yang lain tetap turun. Yang paling terakhir tadi 9 hari sebelum Nabi wafat yaitu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini artinya Masya Allah, wattaqu, takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan semua kepada Allah Ta'ala. Kemudian tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, semua jiwa akan dibalas dengan apa yang dia perbuat. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Gak akan terselip sedikit pun, gak akan terselip. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan didolimi. Tidak mungkin Allah mendolimi. Artinya apa? Mengurangi kebaikan, gak mungkin. Kalau sudah jatahnya sekian, gak mungkin ditambahi, pas sekian. Kadarnya pas. Karena itulah Allah gak berbuat dolim ketika membalas hambanya itu gak dolim. Yang kebaik balas baik. Wa man ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pada siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil atom, Allah balas. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, termasuk kecil atom itu, ada seseorang melihat kotoran hidung di masjid, baru dia ambil, dia buang. Ini ketulis sama Allah. Ketulis. Berarti membuang itu di masjid dosa juga, ketulis juga, Pak. Ya, nggak sengaja, nggak sengaja ya. Bersihkan hidung, tahu dikeluarkan. Ya, hati-hati. Apalagi sampai bungkus-bungkus sembarang, repot. Kantong, taruh kantong. Kalau memang taruh kantong, ya jangan dibuang sembarangan kalau di masjid. Dan ini Quran turunnya sudah selesai, tapi ilmu Al-Quran gak pernah selesai. Ilmunya Al-Quran gak pernah selesai turunnya. Kepada siapa Ustaz? Disebutkan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya mengatakan, tanazzuluhu 'alal ulama'i bakin madad dahri wa huwa munqati'un nuzuli. Turunnya ilmu Al-Quran kepada para ulama, khusus ulama, bakin, tekal, madad dahri, sepanjang zaman, turun terus. Wahua, sementara Quran sendiri munqati'un nuzuli, sudah terputus turunnya. Nabi wafat, sudah gak ada turun lagi wahyu. Tapi ilmu Al-Quran turun terus. Pada siapa ini? Kepada yang tadabbur. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi isi Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Siapa yang terkunci? Orang yang merasa puas bisa baca Quran, sehingga dia nggak mau menambah kualitas Qurannya. Yang penting sudah baca. Ini tertutup hati. Siapa yang tutup hati? Orang yang merasa puas cuma punya hafalan saja. Padahal Quran bukan cuma untuk hafalan, tapi dia untuk diamalkan. Dan diamalkan gak bisa tanpa dipahami. Sehingga dalam ini Allah berfirman, apakah terkunci hati mereka yang gak mau tadabbur itu. Bahkan dalam ayat yang lain, Nabi SAW akan mengadukan umat ini kepada Allah. Kenapa? Tentang Al-Quran. Allah berfirman, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Berkata Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, diadukan kita sama Nabi Muhammad nanti. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Berkata sang Rasul, itu Nabi Muhammad, ya Allah, kaumku ini menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan. Al-Imam Muhammad bin Munkadir, seorang tabi'i, mentafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, man lam yaqra'il Quran faqad hajarah. Orang yang enggak mau baca Quran, maka termasuk yang meninggalkan Quran. Diadukan nanti oleh Nabi Muhammad. Lanjut lagi, mangkoral Quran, orang yang membaca Quran, walam yatadabbar ma'aniyah faqad hajarah. Orang yang baca Quran saja tapi enggak mau mentelaah ayat-ayatnya.
Minimal Anda sebelum nutup 2 ayat 3 ayat Anda telaah. Kalau nggak tahu lihat terjemah. Lihat terjemah dalamnya. Baru shadaqallahul adzim. Jangan langsung nutup. Karena Quran bukan cuma untuk bacaan saja, tapi untuk diamalkan. Kemudian yang ketiga beliau juga mengatakan man qara'al Qur'an wa tadabbar ma'aniyah wa lam ya'mal bima fihi faqad hajara. Orang yang membaca Quran kemudian dia mentadaburi maknanya tapi enggak mengamalkan. Sudah ngerti kok enggak ngamalkan, faqad hajara, dia masuk yang meninggalkan Quran. Dia masuk yang meninggalkan Al-Quran. Ya, bahkan disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, inna likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa matla'a. Sesungguhnya setiap ayat di Quran itu terdapat dhahran, ilmu dhahir, wa batnan, ilmu batin, wa haddan, hukum-hukum yang terselip di situ, wa matla'a, dan hikmah-hikmah di situ. Jadi kalau tidak mendalami nggak bisa. Pernah suatu kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke kantornya Sayyidina Umar bin Khattab, menjadi khalifah. Di situ ada seorang perempuan yang akan dihukum zina. Gara-gara perempuan ini melahirkan 6 bulan habis pernikahan langsung melahirkan. Akhirnya kata si Ali, ya khalifah kenapa ini? Ini baru nikah 6 bulan sudah lahir, mau aku hukum. Lu kenapa engkau hukum? Ini zina. Kata siapa? Di Quran ada, kata si Ali. Lu, betul ada wahai Ali, ada. Apa itu? Pertama adalah firman Allah Ta'ala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Masa hamil dan masa menyusui 30 bulan. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ridha'ah. Dan para ibu hendaknya mereka menyusui bayinya 2 tahun sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Di sini 30 bulan dikurangi 24 bulan, berapa? 6 bulan. Ya sudah tadi masa hamil 6 bulan. Baru Sayyidina Umar sadar, oh berarti enggak zina ini. Minimal masa hamil 6 bulan memang, kata Sayyidina Ali. Sehingga beliau mengatakan, Sayyidina Umar, bi'saz zaman laisa fi Abul Hasan. Sungguh buruk masa yang enggak ada Sayyidina Ali di situ. Kenapa? Karena kalau tidak bisa menghukum orang tanpa kesalahan, kena dosa. Nah ini kalau yang enggak mendalami enggak bisa, Pak. Kalau cuma asal baca aja enggak bisa. Semua hal-hal yang terjadi di alam ini di Quran ada. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, saking pahamnya beliau akan Quran, beliau mengatakan, kalau ada sesuatu yang hilang dariku, aku cari di Quran nemu. Saking pahamnya, ya wajar beliau dapat doa khusus dari Nabi. Apa itu? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini akan agama dan ajari dia akan tafsir Al-Quran. Doa khusus Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahkan kalau kita perhatikan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, itu beliau pernah mengatakan, aku hatam Al-Baqarah 8 tahun. Aku hatam Al-Baqarah 8 tahun. Kita Al-Baqarah paling 3 jam beres, Pak. 2 jam selesai. Ini bukan baca, tapi baca dan tadabbur. Tidak berpindah dari ayat 1 ke 2 kecuali sudah paham dan ngamalkan. Baru pindah terus. Itu 8 tahun baru hatam. Kata beliau, adapun ayahku Umar itu hatam Al-Baqarah 12 tahun. Kata beliau, dari sini aku tahu ayahku lebih alim daripada aku. Coba sahabat seperti itu yang kita sangat jauh daripada amalan mereka. Kita ngaku amal salaf dari mana sampai amal salaf yang banyak yang Anda tinggalkan. Disebutkan Sayyidina Tamim Ad-Dari, seorang sahabat itu, beliau kalau sudah Ramadan setiap malam hatam Quran. Tiap malam hatam Quran. Bahkan ada seorang tabi'in, Sayyidina Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, yang beliau itu
ketika beberapa waktu sebelum wafat, beliau panggil putranya, wahai putraku, nanti kalau aku meninggal, jangan maksiat di rumah ini ya. Jangan pakai maksiat rumah ini, karena ayahmu sudah hatam di rumah ini 12.000 kali hatam. Ini menunjukkan hendaknya kita itu menyinari rumah kita dengan Quran. Nabi bersabda, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran." Sinarilah rumah kalian dengan baca Quran di dalamnya. Sehingga ulama ngamalkan satu hadis akan amalkan cukup. Tapi kita banyak hadis yang dibaca mana? Ya, yang paling banyak Facebookan di rumah, bukan baca Quran. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita perhatikan bahwasanya membaca Quran sangat-sangat utama, khususnya Ramadan. Kalau Ramadan aja kita masih malas, dijamin selain Ramadan nggak baca Quran. Dijamin sudah. Kalau Ramadan yang mana disebutkan pahala itu berlipat-lipat, yang mana amalan sunnah sama seperti amalan wajib. Pahalanya kayak wajib. Amalan wajib dikalikan 70 kali lipat daripada amalan daripada pahalanya itu. Itu kita masih malas. Bagaimana dengan bulan yang lain? Ya, sehingga usahakan untuk di bulan Ramadan Quran itu benar-benar kita jadikan acuan penting. Ustaz, saya kurang lancar bacanya. Saya nggak lancar Ustaz. Belajar. Mumpung sampean nggak ada istilah waktu terlambat belajar, nggak ada. Ya, belajar. Disebutkan oleh Nabi, man qara'al Quran wa wajata fihi wa wa'ani syak falahu ajran. Orang yang baca Quran yang tergagap-gagap, berat untuk dia baca sampai itu berat betul, dia dapat 2 pahala. Apa? Pahala dia berusaha baca dan pahala dia belajar proses. Bukan kalau orang yang belajar seenaknya bacanya, kayaknya ini enaknya gini nih, oh ya repot Pak, yang seperti dosa. Karena dia nggak pakai guru. Kalau dia ada guru, dia belajar, disalahkan mau sabar, berkali-kali salah, tidak apa-apa sudah. Itu pahalanya 2. Pahala dia baca, pahala dia berat di dalam baca itu 2 pahala. Tapi yang mahir, yang pintar baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Dia kumpul terus dengan malaikat. Dia kumpul terus dengan malaikat. Karena baca Quran ini sangat-sangat agung. Bahkan disebutkan oleh Al Habsyi dalam satu kalamnya, beliau mengatakan, kalau bukan karena Quran yang kita baca ini pernah Nabi SAW membacanya, kita tidak akan bisa membaca Quran. Misalnya sama Nabi itu dikunyah dulu, baru sama kita, ayo sudah enak dibacanya, sudah nyaman. Kenapa gitu Ustaz? Karena berat Quran itu. Sampai-sampai Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seumpama kami turunkan Quran ini pada gunung, maka kau lihat gunung itu akan gemeter dan hancur lebur karena takut kepada Allah. Saking beratnya Quran. Dan ini Allah Ta'ala sudah sebutkan dalam ayat yang lain. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Aku akan memberi engkau ya Muhammad ucapan yang berat. Apa itu? Quran. Berat Quran itu. Kalau bukan karena sudah Nabi baca, kita nggak akan bisa baca Quran, Pak, karena berat. Bahkan suatu kali ketika Nabi di atas ontanya, yaitu pada hari Arafah, Nabi ketika pidato kepada para sahabat yang hadir, itu haji terakhir dan pertama. Nabi haji cuma sekali, pertama dan terakhir. Ketika beliau di atas untanya di padang Arafah, 9 Dzulhijjah pas di hari Arafah itu turun ayat Al-Yawma Akmaltu. Disebutkan oleh seorang sahabat di samping Nabi, itu aku lihat unta tadi itu 4 kakinya masuk ke tanah, sampai perutnya unta ini nempel ke tanah. Kalau bukan karena Nabi yang menunggangi, yang penuh rahmat, hancur itu unta. Tapi yang menunggangi Nabi yang penuh rahmat, sehingga untanya nggak hancur, kakinya aja yang masuk nyungsep ke tanah. Saking beratnya Al-Quran. Ini bagaimana sebetulnya Siti Aisyah mengatakan, aku bisa mengenali Nabi waktu turun wahyu itu, kalau sudah jidat beliau itu berkeringat, agak terang gitu, berat, saking beratnya sampai keringetan Nabi itu.
Padahal di hari yang sangat dingin, kata si Aisyah. Menunjukkan ini turun wahyu ini. Turun wahyu. Bahkan satu-satunya istri yang mendapatkan keistimewaan pernah Nabi dapat wahyu ketika ada di kasur istri tersebut. Itu Siti Aisyah saja. Siti Aisyah saja. Siti Aisyah itu melihat Nabi itu di waktu tidur di sampingnya berkeringat Nabi, menunjukkan turun wahyu. Lagi turun wahyu. Nah, kemudian dikatakan kenapa di Ramadan itu sangat utama? Karena sebagian orang-orang salaf merasakan kelezatan yang lebih didapat ketika baca Quran. Enak Pak, untuk baca Quran di Ramadan nyaman. Anda duduk sejus dua jus nggak terasa. Beda kalau di bulan lain, ya baru satu halaman sudah gelisah, baru satu halaman. Kalau di Ramadan beda, suasananya beda. Kenapa? Memang ini bulan Quran. Nah, kemudian fala Rasulullah SAW ilakul Jibril ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah. Insyaallah akan kita bahas kajian yang selanjutnya dan akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ada mau bertanya silakan tanyakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, Al-Quran ini tidak boleh dipegang oleh orang yang sedang hadas. Nggak boleh. Orang sedang hadas nggak boleh megang mushaf ataupun lembaran mushaf, nggak boleh. Atau membawa tas yang isinya Quran. Ya, ada tas isinya Quran. Dibawa oleh orang yang nggak punya wudhu, haram, nggak boleh. Ustaz, kan saya nggak megang, iya, membawa sesuatu yang isinya Quran itu nggak boleh juga. Sama dengan menyentuh, contoh ya, ini Quran, saya nggak punya wudhu, hanya saya pakai sorban, tak pegang, sama. Ada nyentuh bukan, tapi membawa sama, haram juga. Ini untuk mushaf. Ya apa kalau digital? Nah, digital ini kalau dia sedang aktif, sedang hidup, ya, yaitu aplikasinya sampean nyalakan, tertera di situ tulisan Quran, maka ulama mengatakan hukumnya hukum mushaf. Itu apa? Gak boleh megang ketika gak punya wudu, gak boleh dibawa kamar mandi ketika masih hidup, gak boleh taruh di bawah, ya, karena termasuk menghinakan apa yang Allah agungkan. Karena sesuatu yang Allah agungkan wajib kita mengagungkannya. Nah, itu hukum Quran. Tapi kalau Anda matikan aplikasinya, sampai tutup atau sampai off, HP-nya off, maka hukumnya sudah bukan Quran lagi. Mau Anda taruh bawah boleh, Anda bawa ke kamar kecil silahkan, Anda gak punya wudhu pegang ini gak apa-apa. Itu kalau dimatikan aplikasinya. Sama di sini itu foto ulama banyak. Kita mau cari video ulama di YouTube pun banyak di sini. Ya. Nah, ini hukumnya kalau dimunculkan, nah ini hukumnya sama dengan nggak boleh membawa zikir, foto ke masjid nggak boleh. Nah, tapi kalau sudah ditutup ini aman selesai. Ya. Nah, cuman sebagian ulama mengatakan itu Abu Bakar Abu Bakar masyhur ya. Itu beliau mengatakan hendaknya membaca Quran dari mushaf. Kenapa? Karena HP walaupun ada aplikasinya, tapi dia tidak dibuat untuk baca Quran.
Di situ bisa untuk maksiat juga, ada ini juga macam-macam gitu loh. Nah, cuman kalau memang lebih simpel silahkan. Waktu di perjalanan atau apa, nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah, ya saya ada tidak banyak kesulitan, maka bawa pakai Al-Quran. Kalau di perjalanan, ketika di kendaraan, ya silahkan bawa pakai aplikasi, tidak masalah. Atau ketika Anda pengen baca Quran di terawih Anda, di tahajud Anda, di duha Anda, tidak apa-apa pakai Quran, pakai ini HP. Nah, mau sujud, matikan aplikasinya, taruh bawah kan tidak apa-apa. Nanti ketika rakaat kedua, ambil lagi, hidupkan lagi. Yang penting jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Itu caranya seperti itu. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia asbabun nuzul ya, law anzalna itu belum tahu kita, belum paham. Kemudian apakah membaca itu untuk niat menyembuhkan penyakit bisa? Ya, semua ayat Quran itu syifa. Dalam ayat yang tadi disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari sebagian Quran itu ada penyembuh. Ma huwa syifa', ada penyembuh. Penyembuh dari apa? Yang paling penting dari penyakit-penyakit hati, dari dosa-dosa. Karena disebutkan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahuratil qulub la tashbah min tilawatil Qur'an." Kalau hati itu sudah bersih, dia tidak akan merasa kenyang daripada baca Quran. Kalau masih ada bosan, ya berarti ada penyakit hatinya. Maka hendaknya sering-sering baca Quran agar merontokkan itu. Ya. Dan ayat syifa ini banyak ya. Syifa itu banyak. Kalau nggak salah ada 6 atau 7 ayat syifa. Di antaranya tadi itu. Dan bagaimana dengan membaca Al-Quran untuk syifa? Macam-macam. Ada dengan media ayat dibacain. Minimal Fatihah. Karena Fatihah itu disebutkan seluruh isi Quran itu terkandung dalam Fatihah. Karena itulah satu-satunya surat yang wajib dibaca oleh setiap muslim, Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah ummul Quran. Apa arti ini? Jami. Yang mengumpulkan semua isi Quran itu Fatihah. Sampai-sampai Sayyidina Ali mengatakan, seandainya aku punya waktu untuk mentafsiri Fatihah, maka aku bisa mentafsiri Fatihah dengan tafsir sebanyak yang ditampung 70 unta. Satu unta itu berapa kitab yang nampung? Ini 70 unta. Menunjukkan apa? Betapa luas isi Fatihah. Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali, beliau pernah membahas bismillah saja, itu seminggu belum kelar.
Bismillah saja. Bismillah. Saya pernah datang ke suatu kitab, ke toko kitab ya. Itu ada judul Tafsir Fatihah As-Saghir. Tafsir Fatihah yang kecil itu segini tebalnya. Dan 7 ayat saja segini. Ya apa yang lain? Karena itulah dalam hal ini Fatihah itu Masya Allah. Ya, termasuk syifa bisa. Karena apa namanya? Isi Quran di situ semua. Ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi memang membaca Quran itu termasuk pendekat ya. Bahkan semua ibadah itu tujuannya mendekat kepada Allah. Khusus Quran, Nabi bersabda, "Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Quran. Di sini maksudnya ibadah lisan. Ibadah lisan dan ibadah yang bukan wajib. Kalau yang wajib jelas. Jangan sampai kita kepikiran, berarti sudah usah sholat juga, Ustaz ini baca Quran, ini salah. Memahami itu harus kita tahu, ini paling afdolnya ibadah itu ibadah sunnah dan ibadah lidah. Ibadah lidah artinya apa? Zikir paling afdol. Zikir paling afdol. Tapi jangan sampai ya sudah, berarti zikirnya nggak usah Quran saja saya usah. Tidak. Karena semua ibadah itu Allah wajibkan atau Allah sunnahkan untuk kita karena masing-masing punya khasiat. Istighfar khasiatnya ada, sholawat khasiatnya ada. Kenapa sih kok banyak ibadah Ustaz? Karena Allah ngerti kita cepat bosan. Sementara kita disuruh ibadah terus. Nah, agar gak bosan pindah-pindah. Al-Quran sejauh sudah duduk nih, capek Ustaz. Ada yang waktu jenuh, ada juga lah waktu jenuh. Ya sholawatan. Sampai 1000 sudah, istighfar 1000 lagi. Istighfar sudah 1000, baca baqiyat sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, terserah dimulai dari mana. Nah itu termasuk bagaimana kita ngamalkan ayat fa idza faragta fansab. Jika kamu sudah selesai dari ibadah satu, bangkitlah ibadah yang kedua. Sehingga kita setiap waktu itu ngamalkan liya'budun ini. Illa liya'budun, agar kita ibadah terus. Itu sehingga takut pada Allah dengan sholawat, dengan jabut Quran, Masya Allah. Terus apakah boleh berniat untuk yang lain? Contoh berniat untuk menghadiahkan dan takarrub, silahkan. Bahkan disebutkan orang yang ingin mendapatkan pahala berlipat-lipat dengan amal satu, maka niatkan yang banyak. Oleh seorang salaf mengatakan, kam min qalilin kathrun niyah. Berapa banyak amal sedikit yang menjadi banyak pahalanya karena niat. Kayak kita contoh hadir di sini. Niat pertama i'tikaf. Yang kedua mencapai mencari ridha Allah. Yang ketiga untuk menuntut ilmu. Ya. Yang keempat menghidupkan waktu antara subuh sampai terbit matahari. Yang kelima berkumpul dengan orang-orang muslimin. Yang keenam mengikuti para salaf di dalam mereka menghadiri majelis ilmu. Banyak niatnya Pak. Sampai kalau satu niat cuma niat hadir majelis saja, ya dapat satu aja pahalanya. Tapi kalau ada niat banyak, pahalanya banyak. Sampai-sampai salaf itu untuk keluar rumah itu suruh niat. Kalau nggak niat nggak usah. Diajari kita niat. Apa niat keluar rumah? Pertama, kalau ada yang salam, kalau ada orang muslim salam, nyebarkan salam. Yang kedua, kalau ada duri di jalanan singkirkan. Yang ketiga, kalau ada kemungkaran hilangkan.
Yang keempat, kalau ada yang perlu bantuan, bantu dia. Itu saja. Kalau semua nggak ada orang yang perlu dibantu, nggak ada kemungkaran yang perlu dicegah, Anda dapat pahala karena niat. Ini untuk yang mubah, apalagi yang sunnah. Ya. Nah, sehingga dalam ini semoga kita diberikan oleh Allah taufik untuk sering berniat yang baik-baik di dalam setiap perbuatan kita, sehingga kita menjadi ahlun niat, menjadi orang-orang yang mengikuti salah di dalam berniat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا قراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. ورزقنا كل حلالا دائما وأخي الأبنياء لما نهضى بالخير وكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر برضاك العيون وقض على ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على